Walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa? Bermartabat. Ayo kita face to face di tempat yang bagus, makan enak, minum enak. Kita bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa data. Tapi itu penting gak sih? Menurut saya kan nggak penting. Itu kan sudah keyakinan kita berbicara. Tentu keyakinan kita berbeda. Betul. Jadi gini, ini bukan kita mau istilahnya mempengaruhi orang untuk masuk agama kita, bukan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu video yang lagi viral ya, di TikTok tentunya, di mana banyak sekali nih teman-teman yang bertanya kepada saya dan membagikan video tersebut kepada saya, serta menanyakan kira-kira menurut Kojul ini yang mana? Ya, kira-kira pendapatnya seperti apa? Ini cukup mengejutkan ya, karena tadi pagi saya bangun tidur lihat-lihat video seperti ini. Ya, ini cukup mengejutkan, mungkin saya akan bahas langsung saja, karena saya yakin ini akan jadi polemik ya. Jadi sebelum terlalu besar, kita coba luruskan, coba kita berikan pandangan kita, supaya teman-teman muslim yang menonton bisa tercerahkan. Ya, karena ya ini cukup mengejutkan sih, tapi kita tonton saja dulu, biar teman-teman paham apa yang saya maksud ya. Oke, kita saksikan dulu videonya. Ini ada video dari Kodonditan, di TikToknya Kodondi ya. Langsung dari TikToknya Kodondi, dan kalau kita lihat ya ini memang Kodondi. Ini acara Kodondi kemarin dengan Dr. Richard, ya tanggal 29 November kemarin, di mana Kodondi itu diundang sama Dr. Richard untuk mengisi podcast dari Dr. Richard. Adapun diskusi tersebut memang belum tayang di podcastnya Dr. Richard, tapi nanti akan tayang dalam beberapa hari ke depan karena lagi proses editing ya. Dan ini ada satu video yang cukup menarik, yang saya nggak tahu ya ini apakah akan dimasukkan, video ini akan dimasukkan juga ke podcast tersebut, atau ini cuman di luar podcast. Saya nggak tahu apakah ini akan jadi bagian dari podcast atau hanya istilahnya video konten doang lah yang dibuat sama Kodondi. Kita dengarkan dulu ya. Kodondi, ada nih video seperti ini, boleh nggak kita kasih tanggapan? Lanjut. Anda tidak sedang mengajarkan saya. Saya sedang mengajarkan Anda. Karena Yesus tidak pernah mengatakan kafir. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Anda hanya merasa diri betul saja. Tapi bukan, Pak. Yesus dalam bahasa Yunaninya menyebut apa di situ? Saya tidak perlu lagi menyebutkan apapun. Dari awal ini kan, saya tidak punya ilmu berarti. Mau Kodondi dulu atau saya dulu kasih tanggapan? Boleh satu dulu aja. Dokter Richard dulu. Nanti baru saya tanya. Bagi saya belajar di SD, dari SD Kodondi, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan agama satu dan agama yang lain sebenarnya ya. Jadi yang kedua, bagi saya apapun kita belajar agama, itu yang paling penting adalah ketika kita belajar agama itu kita mendapatkan kebaikan. Karena fungsinya kita belajar agama itu adalah mendapat kebaikan. Jadi ketika kita belajar agama tapi kita mendapatkan ketamakan, keserakahan, rasa ingin benar sendiri, rasa ingin menyerang orang lain, gitu ya. Menurut saya cara belajar kita yang kurang. Menurut saya seperti itu. Kodoni, mungkin ada Baik, tanggapan? jadi gini, ini persis sama dengan pembicaraan kita tadi waktu pertama ketemu ya. Jadi saya yang bergabung di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid yang berpusat di Surabaya, walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa? Bermartabat. Ayo kita face to face di tempat yang bagus, makan enak, minum enak. Kita bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa data. Tapi itu penting gak sih? Menurut saya kan nggak penting. Itu kan sudah keyakinan kita berbicara. Tentu keyakinan kita berbeda. Betul. Jadi gini, ini bukan kita mau istilahnya mempengaruhi orang untuk masuk agama kita, bukan. Iya, maksudnya kayak gini. Sekali lagi ya, ilmu keagamaan saya kan nggak tinggi ya. Ketika saya membawa kitab saya, ketika Kodondi bawa kitab siapa kayak gitu punya, ya nggak mungkin lah salah satu pasti akan mengalah. Semua pasti kan percaya dengan keyakinan masing-masing. Makanya ada yang ngomong agamaku, agamamu. Sebenarnya lebih baik seperti itu. Dan tidak perlu kita debatkan bersama. Tapi gini ya, Dr. Richard ini mohon maaf, saya nggak tahu Dr. Richard ini tahu apa enggak. Mungkin kalau kita di lingkungan yang seperti ini mungkin kita tidak terlalu melihat. Tetapi ini mohon maaf,
masih ada terjadi teman-teman dari kalangan kekristenan itu yang istilahnya melakukan upaya pemurtatan kepada umat yang sudah beragama. Itu masih ada. Diakuin tidak diakuin itu masih ada, karena saya juga dulu pernah begitu. Jadi karena mungkin ada upaya-upaya seperti itu, teman-teman yang muslim jadi berusaha melakukan pembentengan akidah terhadap umat muslim. Karena melakukan pembentengan, nanti juga yang Kristen ada apologetnya juga melakukan hal yang sama seperti kata begitu. Karena ada pembelaan gitu kan. Setuju. Jadi akhirnya adalah dialog-dialog yang seperti tadi di video itu. Oke. Tetapi saya tidak atau kurang setuju dengan cara yang seperti tadi. Oke. Oke? Saya Karena itu tidak bermartabat. Maksud saya tidak bermartabatnya kalau saya ikut jalan yang begini. Yuk kita ketemu face to face. Yuk apa yang kita mau perdebatkan. Tapi yang paling penting buat kita antara Islam dan Kristen ya, mohon maaf ya Dr. Richard ya. Di dalam Islam dan Kristen yang harus kita cari pertama kali itu bukan perbedaannya, persamaannya dulu. Oke? Persamaannya dulu. Dari persamaan itu nanti kalau ada perbedaan baru kita diskusikan. Kalau sudah tidak ketemu ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Percaya masing-masing. Dan saling menghargai, saling menghormati. Saya setuju juga kata Kodondi tadi, yang lebih tepat itu adalah sebenarnya mempromosikan masing-masing, bukan kayak ya mempromosikan masing-masing itu ya kita ini loh ajaranku, ini ajaran yang ini ajaran yang ini, bukan ini ajaran yang salah. Ya, teman-teman sudah dengar sendiri ya. Jadi itulah percakapan antara Kodondi dengan Dr. Richard. Di sini kesannya ya, banyak orang yang mendapatkan kesan bahwa Kodondi ini sedang menyerang Bang Zuma, karena yang direaksi di video tersebut adalah Bang Zuma ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus tahu, ini kan ada orang yang menanyakan kepada Kodondi atas video yang lagi viral, dan kita tahu bahwa Kodondi dan Bang Zuma ini adalah dua orang yang sedang viral-viralnya mewakili pihak muslim tentunya dalam ranah diskusi lintas iman. Setelah video Elia booming ya, setelah Elia booming maka orang-orang akan mencari nih dari pihak muslim siapa. Muncullah dua nama ini, baik Kodondi maupun Bang Zuma. Cuman bedanya yang pertama kalau Kodondi memang lebih sering debatnya secara langsung bertemu orang. Ya, langsung tatap muka bertemu orangnya untuk berdiskusi. Kalaupun buat konten sendiri biasanya Kodondi itu hanya membahas secara data. Misalnya dia kritik Bible, dia bukakan datanya, ini ayatnya kontradiksi dengan ayat ini, ditunjukkan. Lebih ke arah kajian. Ya, kalau kita bilang yang dilakukan oleh Kodondi kajian. Beda dengan Bang Zuma yang memang tipikalnya itu debat. Artinya harus cari lawan debat untuk berdebat. Bang Zuma, kalian nggak akan menemukan Bang Zuma itu kayak buat monolog, nggak akan. Ya, Bang Zuma itu tetap akan cari oten, akan cari orang-orang Kristen untuk diajak berdiskusi. Jadi kalau kalian tanya gitu, mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Dua-duanya nggak ada yang salah. Ini menurut pandangan saya. Setiap orang punya cara berjuangnya. Setiap orang punya cara dalam menyampaikan pendapatnya. Ini yang kalian harus tahu. Terus kita bisa lihat ya, kalau di sini baik Bang Zuma maupun Kodondi, ini kan muncul bukan tanpa alasan. Nggak mungkin dong mereka tuh muncul tiba-tiba keluar dari batu, ataupun mereka ini adalah dewa atau Tuhan yang berinkarnasi dan sebagainya gitu ya. Nggak, mereka bukan seperti itu. Mereka ini debat karena ada sesuatu. Apa itu? Karena keresahan. Ya, baik Bang Zuma maupun Kodondi, ini muncul karena keresahan melihat banyaknya usaha-usaha dari pihak sebelah yang ingin memurtadkan saudara-saudara muslim kita. Sudah disampaikan oleh Kodondi ya, bahwa kita nggak pungkiri bahwa banyak sekali misionaris-misionaris di lapangan. Ini menjadi keresahan bagi umat muslim, di mana yang jadi target itu adalah orang-orang muslim awam, orang-orang muslim yang secara keilmuan ya mungkin kurang memperdalam, sehingga gampang dimurtadkan. Apalagi kita tahu misionaris-misionaris ini kan sering membawa-bawa hadis-hadis dan ayat-ayat Quran untuk menyesatkan saudara kita. Nanti dia bilang, kau lihat, yang terkemuka itu Isa. Arti terkemuka artinya dia yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi itu siapa? Allah. Jadi Isa itu adalah Allah. Sering sekali kita mendengar misionaris ngomong seperti itu. Inilah yang jadi kita punya concern untuk meluruskan fitnahan-fitnahan dan juga pelintiran-pelintiran yang dibuat oleh para Polycarpus.
Kalau memang mau misionaris ya silakan, Anda kabarkan saja tentang agama Anda. Jangan bawa agama-agama Islam. Tapi kita sering ya menemukan di lapangan misionaris-misionaris ini memelintir ayat-ayat Quran. Ya, itu fakta yang terjadi. Sehingga mau nggak mau kita harus meluruskannya. Bang Zuma dari dulu sudah sounding hal ini, baik zaman Facebook, WA, dan sekarang barulah ke TikTok. Kenapa ke TikTok? Ya lantaran TikTok dinonton oleh orang banyak. YouTube, TikTok, ini kan bisa menjangkau orang yang banyak. Karena Bang Zuma sendiri di Makassar, nggak mungkin dia datangi rumah orang satu-satu. Nggak mungkin kan? Jadi kita ngomong di platform medsos ini, supaya yang dengar banyak. Jadi semua orang bisa menjadi agen-agen di lapangan untuk menangkal pemurtatan yang terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kalau saya bilang ya, menjual agamanya dengan menjelekkan agama lain. Ini kan nggak benar. Jadi harus tahu dulu gitu, seluk-beluk dan sejarahnya. Terus kalau kita lihat, menurut Dr. Richard, agama itu harus menjadikan orang lebih baik. Yes, saya setuju. Agama tentu saja harusnya membuat orang jadi lebih baik. Dan ini nggak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Kan begitu. Kalau kita lihat, teman-teman, bagaimana orang-orang yang murtad dari Islam, itu malah menjadi pembenci Islam, dan sering sekali menggunakan jaringan-jaringan dia waktu di Islam untuk menjelekkan agama Islam. Nggak usah jauh-jauh. Ada contoh Buluku Suntur Saifuddin Ibrahim. Ada Kosman bin Sunet, kan begitu. Bahkan banyak sekali lagi, murtadin-murtadin yang lain, yang sudah murtad, tapi dia sengaja kembali ke lingkungan Islamnya untuk mengajak sebanyak mungkin orang-orang Islam pindah. Bahkan dengan cara-cara yang nggak benar. Ya, terbukti, Kosman masuk, Saifuddin masuk, kan seperti itu. Jadi, ini adalah perang pemikiran yang sekarang sedang terjadi. Jadi, bukan lagi perang dengan senjata ya, tapi perang pemikiran. Apalagi kita bicara di Indonesia ini, begitu marak upaya-upaya untuk memurtadkan saudara-saudara muslim kita. Jadi kalau ditanya, penting nggak berdebat? Ya, kan ditanya sama Dr. Richard, penting nggak berdebat? Ya kita juga nggak mau. Memangnya nggak ada kerjaan lain apa gitu? Kita bukan Polikardus yang nggak punya kerja. Ini yang teman-teman harus tahu. Bang Zuma, ya, itu bukan Polikardus yang nggak punya kerjaan. Bang Zuma punya perusahaan, dia juga kerja. Banyak yang harus dilakukan. Ngapain juga di ranah medsos ini? Cuman karena terpanggil. Terpanggil. Itulah kita nggak tahu ya, Allah tuh menggunakan siapa untuk berjuang di jalannya. Dan Bang Zuma terpanggil untuk berjuang di jalan dakwah melalui medsos, melalui debat lintas agama. Kan begitu. Jadi, kalau dibilang, apakah kita juga mau? Jujur ya, saya sampai detik ini aja kadang-kadang mikir gitu. Perasaan ya. Perasaan teman saya itu banyakkan dari non-muslim. Bahkan, waktu di Medan, saya masih duduknya itu ngopi, keluar, itu semua sama non-muslim, nggak ada muslimnya. Baru di Jakarta inilah, saya lebih sering keluar dengan teman-teman muslim. Kadang-kadang saya pikir, kok bisa ya saya ada di dunia diskusi lintas iman ini? Kok bisa gitu? Kok bisa saya yang sebelumnya hanya menjawab fitnahan-fitnahan tanpa ragi ya? Dulu kan saya muncul karena itu. Karena saya lihat ada tanpa ragi, terus saya ikut diskusi dia, tapi saya selalu di-mute, di-kick, nggak dikasih naik. Terus teman-teman yang di kolom komentar bilang, buat aja channel sendiri. Ya sudah, saya iseng-iseng buat. Tapi entah kenapa Allah malah gerakkan. Ya, Allah bawa channel saya itu tiba-tiba jadi channel yang adalah kontribusinya, kan begitu. Dari channel HMC melahirkan Handi Selebes, melahirkan Al-Ayubi, melahirkan Triun Slayer, kan. Saya juga nggak tahu. Jadi bukan karena saya, nggak ada apapun lah dari saya gitu. Nggak ada kemampuan saya untuk bisa seperti itu. Ya itu karena Allah. Begitu juga dengan Bang Zuma. Saya yakin. Ya, Bang Zuma itu bukan karena Bang Zumanya hebat, Bang Zuma pintar, enggak. Karena Allah yang memilih Bang Zuma untuk berada di perjuangan seperti itu. Dan kita tahulah, yang namanya perjuangan itu pasti dengan cara yang berbeda-beda. Kita ibarat gini teman-teman. Saat Indonesia masih dijajah oleh Jepang dan Belanda. Saat masih kita dijajah. Banyak sekali orang-orang yang melakukan perjuangan. Dan perjuangannya banyak jenis. Contoh, kalangan pemuda saat itu berjuang dengan senjata. Sedangkan golongan orang tua
berjuang dengan diplomasi. Mereka bilang jangan angkat senjata, kita diplomasi saja. Kenapa orang tua seperti itu? Bukan karena dia takut. Bukan karena takut kematian. Tapi dia melihat kalau perjuangan menggunakan senjata ada resiko. Resikonya nyawa melayang. Belum lagi saat Jepang ini marah, ya, karena markas mereka hancur, mereka akan lampiaskannya kepada rakyat sipil. Kan begitu. Pejuang mereka nggak bisa sentuh, mereka nggak bisa apa-apain pejuang, karena pejuang begitu sudah selesai, mereka hilang gitu kan, kembali bersembunyi. Jadi yang jadi lampiasannya, jadi tempat amarahnya, itu adalah rakyat sipil. Dibakarlah desa gitu kan, disuruh desa ini kasih tahu, di mana persembunyian pejuang. Kalau nggak, saya bakar kalian gitu kan. Jadi golongan orang tua berpikirnya, waduh, resiko begitu. Itu orang tua. Kalau yang muda merasa, ya kita harus angkat senjata, karena yang namanya penjajah nggak mungkin mau kasih kemerdekaan. Ya, kalaupun dikasih, pasti syaratnya aneh-aneh, harus bayar upeti lah, harus apalah, kan begitu. Nggak mau. Ya, mereka berjuang dengan cara angkat senjata. Terus ada juga golongan rakyat, golongan orang-orang biasa yang merasa kalau dia ikut angkat senjata, nanti nggak ada yang kasih makan anak istrinya. Karena dia punya tanggungan. Kalau mau disuruh diplomasi, nggak pintar, nggak sekolah, kan gitu. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya udah, mereka yang suplain makanan, kasih pejuang ya. Pejuang yang tinggal di gunung, yang sembunyi di gunung, mereka yang antarin makanan, ya, mereka yang naik ke atas gunung untuk ngantar makanan, perbekalan, obat-obatan, dan sebagainya. Mereka yang sediakan. Jadi saya tanya, yang mana yang benar di antara tiga itu? Coba saya tanya. Tentu saja tiga-tiganya punya kontribusi untuk kemerdekaan kita. Semua, mau itu pemuda, golongan tua, termasuk rakyat, semua punya kontribusinya. Begitu juga dengan dalam kita memperjuangkan, ya, memperjuangkan Islam di Indonesia agar tidak diserang, agar tidak difitnah oleh para Polikarpus. Yang kita lakukan ini adalah membentengi. Karena posisinya kita lagi diserang, teman-teman. Kita lagi diserang oleh Polikarpus yang terus menghujat dan menyesatkan. Kita bisa lihat begitu maraknya para Polikarpus. Dan jejak digital membuktikan. Jejak digital membuktikan yang duluan melakukannya adalah Polikarpus. Silakan dicek. Kan bisa kelihatan siapa yang buat channel duluan. Siapa yang buat akun duluan. Jadi Bang Zuma itu terpanggil untuk melawan para Polikarpus. Begitu juga Kodondi. Cuma cara berjuangnya beda-beda, kan gitu. Kalau Kodondi, dia lebih suka dengan cara diskusi, ketemu orangnya. Kalau sendiri di platform media, lebih suka kajian. Kalau Bang Zuma, karena tinggalnya di Makassar, dan Bang Zuma juga istilahnya tidak maulah terlalu ketemu orang, ya. Jadi dia memilih diskusi, debat, lintas iman ini. Kan begitu, setiap orang punya caranya. Apakah cara Bang Zuma salah? Ya tentu saja tidak. Buktinya apa? Kan orang nanya, apa bukti bahwa cara yang dilakukan Bang Zuma itu efektif dan benar? Buktinya banyak orang syahadat. Banyak orang yang memutuskan syahadat setelah mendengarkan diskusi lintas iman ini. Contohnya, Ya, Pak. Ya, ambil dulu, Dek. Iya, ambil dulu, Dek. Ya. Kok nggak jelas suaranya? Jelas kok. Cuman yang lain konsentrasi. Saya tunggu Bu dari open kamera. Gak bisa Bang Zuma, aku masih pengikutku sedikit. Ini kan belum ada yang follow aku, namanya Kristen. Kok suaranya banyak banget sih? Satu-satu lah. Nanti setelah bisa. kita proses syahadat baru disuruh follow ya. Betul. Oh, Oh pula. Oke. Iya. belum lah Ustaz. Enggak lah, janganlah aku Udah jangan terpanjang begini nih. Stop dulu, jangan kredit gitu loh. Oke, sopan dulu kita ya. Ya, sorry. Ini soalnya ini live, jangan sampai kita dianggap bercanda gitu ya. Oke. Ya, habis ini kita doakan, habis itu nanti bincang-bincang antara Bu Darni dengan Adinda, siapa namanya tadi?
Ceni. Tapi yang keras-keras ya Bu Dari ya, kencang aja. Tapi yang Iya, iya. Enggak. Masya Allah. Yang lain tolong standby dulu. Banyak suara Banjuma dengan Ibu Ceni. Mbak Ceni, silakan. Oke, Dek, kita langsung prosesi syahadat. Disaksikan 6.000 kurang lebih mata memandang di TikTok, dan juga di channel saya itu ada berapa? 2.000 kurang lebih yang lagi nonton, 2.600 yang menyaksikan, sebagai bukti bahwa Adinda menyatakan iman Anda berpindah dari tadinya Kristen ya. Iya. Suaranya Dek, termik kok nggak ada suaranya ya? Iya, suaranya kecil. Coba tes. Iya, itu udah besar tuh. Ada headset, pakai headset. Ada headset. Biar lebih fokus suaranya. Ada headsetnya Dek? Iya, headsetnya tidak ada, Pak. Oh ya udah kayak tadi aja. Kasih jarak sedikit lagi. Iya, oke, nggak apa. Baik. Kita langsung proses syahadat ya, untuk mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Oke ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang kita Nangis dulu gak apa-apa Dek. Iya. Kalau mau nangis silakan aja nangis. Dulu gak apa-apa. Jangan ditahan, nangis dulu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, antum jadi saksi malam ini saudari kita setelah berdialog dalam waktu yang panjang, ya, alhamdulillah beliau memutuskan untuk memeluk ajaran agama Islam. Saya jangan dibesarin, cukup beliau ini besarin, host. Baik, kita mulai, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu
wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Adinda boleh ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Silakan akhi didoakan atau Dinda Alif, silakan. Masya Allah. Monggo, La haula wala quwata. Jadi kalau Dr. Richard bilang, nggak mungkin ada yang mengalah setelah diskusi. Ya, nggak mungkin lah, pasti mereka akan ngotot mempertahankan iman mereka. Nggak mungkin, walaupun sudah dibongkar, sudah dikasih tahu bahwa apa yang kamu yakini itu salah, pasti dia tetap akan ngotot membela imannya. Betul. Tapi ada juga orang yang punya kesadaran, setelah kita sampaikan ya, bahwa ini ayat-ayat nggak benar, ini nggak sesuai dengan terjemahannya, harusnya terjemahannya ini seperti ini, teks aslinya seperti ini, ayat ini sisipan, dan sebagainya. Setelah kita ungkapkan, buktinya, ada juga yang memutuskan mualaf, ada juga yang memutuskan lo'ot, ya, jadi ateis kayak atau apa gitu, ada. Artinya apa yang dilakukan oleh Bang Zuma, ini berhasil, kan begitu. Lihat saja, dari jumlah orang-orang yang disyahadatkan oleh Bang Zuma, akhirnya mereka bisa menggunakan akal mereka, akhirnya mereka menemukan kebenaran. Kan itu. Poin paling pentingnya kan itu. Jadi kalau mau dibilang ini berhasil atau tidak, ya kita lihat hasilnya. Kan setiap cara itu akan diukur dari hasilnya. Kalian punya cara nih, oh cara saya seperti ini, cara teman saya seperti ini. Kira-kira cara ini benar atau enggak? Ya kita lihat hasilnya. Apa hasilnya? Banyak orang syahadat sama Bang Zuma. Banyak juga orang syahadat dari Kodondi. Ya. Kodondi adalah salah satu pejabat ya, atau petinggi lah di YPMA, Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Dari sana juga banyak orang yang memutuskan mualaf. Beberapa hari yang lalu, saya ikut temani. Ada orang yang syahadat juga. Ya, syahadat langsung. Jadi, masing-masing punya hasil yang luar biasa. Baik Kodondi ataupun Bang Zuma gitu. Dan saya rasa janganlah kita banding-bandingkan ya. Jadi bagi teman-teman yang pendukung Bang Zuma ataupun pendukung Kodondi, jangan pernah dibanding-bandingkan. Setiap orang punya cara berjuangnya masing-masing. Jadi nggak apple to apple gitu. Sama kayak misalnya kalian bilang, mana yang lebih jago, Cristiano Ronaldo atau Michael Jackson? Ya, atau Michael Jordan gitu. Siapa yang lebih jago? Ya beda, satu penyanyi atau satu pebasket. Satu lagi pemain sepak bola. Nggak nyambung teman-teman. Tempat perjuangannya beda. Kan gitu. Bang Zuma tempat perjuangannya di sana. Sedangkan Kodondi tempat perjuangannya lewat diskusi ketemu langsung. Beda. Kan gitu. Memang beda. Jadi jangan kalian banding-bandingkan ya. Yang saya takutkan itu adalah teman-teman ini suka sekali membanding-bandingkan sesuatu yang nggak apple to apple. Sama seperti para nabi. Kalau kalian tanya, oh, artinya Yesus lebih hebat dong, bisa membangkitkan orang mati gitu kan, dibandingkan nabi lain. Halo, memangnya Yesus bisa belah lautan? Memangnya Yesus kebal dibakar? Kan belum tentu. Ya, belum tentu Yesus lebih hebat. Setiap nabi punya mukjizat masing-masing, punya kemampuan masing-masing, dan cocok pada zamannya. Sesuai dengan kaumnya, kan begitu. Nggak bisa kalian banding-bandingkan. Jadi jangan ada orang-orang yang suka membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Ya. Ini yang mau saya sampaikan, dan kita bisa lihatlah hasil dari mereka. Terus kalau ditanya, penting nggak sih ada diskusi seperti ini? Ya sekali lagi, umat muslim siap kapan saja berhenti. Bahkan saya dari dulu juga sudah menyuarakan ya, yuk
hapus akun. YouTube saya, itu saya berapa kali ngajak untuk dihapus. Kalau teman-teman sebelah mau. Saya mengajak, ada nggak yang mau kasih contoh? Cari satu orang dari pihak sebelah, kita sama-sama tutup, biar kita ini menjadi trigger. Kita menjadi yang mula-mula, kita yang menjadi pertama. Ya, biar bisa diikuti oleh orang lain. Kalau mau nunggu semua sekaligus hapus, mungkin agak berat. Tapi minimal ada deh yang memulainya, kan gitu. Ada yang memulainya. Dan sekali lagi saya katakan, umat muslim itu hadir untuk melawan syubhat-syubhat para Polycardos. Jadi bagi teman-teman awam, ya, teman-teman yang mungkin baru kenal dengan dunia debat lintas iman, baru kenal dengan dunia seperti ini, kalian harus lihat dulu. Ya, kalian harus tahu bahwa di luar sana banyak sekali channel-channel seperti ini. Saya tunjukkan ya. Ini salah satu channel Polycardos. Namanya Sang Penggugat. Ya, kalian bisa lihat. Wah, sedang membangun studio, jadi minta duit. Ya, terus kalian bisa lihat nih channel-channelnya. Kalau kamu muslim harus mencontoh si Nabi Cabul, kan gitu. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Cabul dan sebagainya. Kok sifat Allah mirip dengan setan ya? Nah, lihat. Ini channel-channel Polycardos. Monolog, menghujat. Ngomong sendiri, menghujat. Ya. Lihat nih. Bagaimana channel-channel mereka. Dibilanglah Islam itu adalah agama setan dan sebagainya. Allah dan setan senang menggoda. Apa bedanya? Gitu. Mau nyantet atau panggil jin, pakailah ayat Quran. Pasti manjur. Lihat. Kan begitu. Coba lihat channel-channelnya. Banyak. Nih Pavel 88. Coba kalian lihat propaganda-propaganda yang dia buat untuk menjelekkan Islam. Selalu dibuat Islam itu jahat, ya. Islam itu keji, kejam, dan sebagainya. Semua konten-konten dia seperti itu. Menjelekkan Islam. Al-Hayat, bagaimana? Mengapa Allah berjenis kelamin laki-laki dalam Quran? Dan kalau mau punya istri, diambilnya dari hauris, bermata jeli, atau malaikat. Kan gitu. Nih, lihat nih. Ngeri teman-teman. Biar teman-teman Kristen tahu bahwa yang kami hadapi ini adalah penghujat-penghujat. Jadi kadang-kadang ada yang keras memang. Kan gitu. Jadi kalau mau ini tidak ada, ya tolonglah Polycardos ini di stop supaya kita bisa sama-sama berhenti. Sama-sama berhenti kan gitu. Jangan ada lagi orang-orang yang membahas agama orang. Sekali lagi saya tegaskan, Muslim hanya merespon. Silakan dicek jejak digitalnya. Muslim hanya merespon fitnahan yang dibuat oleh para Polycardos, dan itu menjadi hak kami untuk meluruskan. Sama seperti yang sedang saya lakukan. Saya luruskan sesuatu yang salah. Saya berikan tanggapan saya berikan pandangan saya, supaya para penonton mendapatkan gambaran utuh. Supaya penonton punya perspektif yang berbeda. Supaya kalian bisa menilai kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Bang Zuma itu muncul karena adanya Polycardos yang terus saja menjelekkan Islam. Dan sekali lagi, Bang Zuma itu nggak pernah monolog. Yang dilakukan Bang Zuma adalah diskusi. Lihat videonya. Ada lawan diskusinya dari pihak Kristen. Dan lawan diskusinya pun akhirnya cuma bisa apa? Diam, menerima. Kenapa? Karena yang disampaikan Bang Zuma itu adalah fakta. Adalah fakta. Memang tertulis seperti itu. Kita nggak pernah menafsirkan. Nggak ada kita seperti Polycardos. Asal-asal menafsirkan ya. Kita enggak, kita bacakan. Membacakan, terus mempertanyakan. Kok isinya seperti ini? Kok isinya seperti itu? Apa maksud ayat itu? Kita mempertanyakan. Jadi, bagi teman-teman yang menonton ini, ya saya berharap lebih bijak lah. Lebih bijak, dan kalian harus tahu bahwa kita ini sedang ada di masa peperangan, ya, peperangan dengan para Polycardos ini lewat pemikiran-pemikiran, dan kita bisa lihat bagaimana propaganda-propaganda mereka, cara-cara mereka untuk menjatuhkan kita. Untuk itu bersatulah umat Muslim, bersatulah. Di luar sana banyak sekali channel-channel Polycardos ya. Kalau kalian cek, saya bisa kasih tidak kurang dari 100 channel-channel seperti itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Tidak kurang ada 100-an lebih.
Ya, bahkan mungkin sekarang ada 500-600 ya, bisa jadi. Yang aktif loh, belum yang tidak aktif. Banyak sekali channel-channel propaganda, fitnahan kepada Islam yang dibuat oleh Polikardus-Polikardus ini. Dan ini memang terstruktur. Hujatan yang mereka lakukan sangat terstruktur. Ini yang teman-teman harus tahu. Jangan anggap remeh. Hanya karena kita merasa, oh kita mayoritas, santai saja. Halo, mereka tuh bergerilya di lapangan. Kalau cuman menyampaikan agama mereka, it's okay. Cuman yang jadi masalah, selalu menjelekkan Islam. Sama seperti misalnya Elia. Oh, jangan bahas agama. Tapi dia bahas nantinya. Terus kalau kamu bilang, oh jangan jelekkan agama orang. Ya udah, dia ngomong. Saya nggak akan ngomong Islam. Tapi nanti dia serempet-serempet ke Islam. Dia jadikan sarkasme, kan gitu. Elia kalau ngomong lembut. Polikardus banyak yang bisa ngomong secara lembut. Tapi, selalu menghujat. Sama seperti Edis gitu kan. Dia ngomongnya lembut, tapi dia bilang, ya daripada itu ada nabi, ya cabul dan sebagainya gitu. Jadi yang kita lawan orang seperti itu. Bagi teman-teman yang baru nonton debat, silakan dicek. Ya, silakan dicek. Jadi Bang Zuma itu hanya merespon Polikardus-Polikardus yang bermunculan ini, supaya saudara-saudara muslim kita jangan disesatkan. Itu yang paling penting. Jangan sampai saudara-saudara muslim kita disesatkan oleh Polikardus-Polikardus. Karena mereka ini bisa membungkus cerita-ceritanya dengan luar biasa. Mereka ditunjang oleh kelompok mereka, organisasi mereka. Bahkan kita bisa lihat channel-channel mereka tuh luar biasa beragam, banyak jenisnya, sampai yang versi karton juga ada dan sebagainya. Ini kita masih kelabakan ya. Jadi kalau saya bilang, ini pendapat saya ya, channel-channel muslim ini malah masih sangat kekurangan. Kita cuma punya beberapa jenis. Contoh, seperti Kodondi, yang buat kajian, terus debat, ketemu orangnya. Terus yang kedua, yang debat secara online. Contohnya Bang Zuma, Uniriva, Kores, kan begitu. Terus yang meluruskan syubhat-syubhat Polikardus, contohnya Tasik Ngaji, ya. Contohnya Al-Ayubi, Bamtri, yang merespon video-video Polikardus. Sedangkan masih banyak cara-cara yang lain yang kita belum sentuh. Dari segi media saja, tampilan visual dan sebagainya, kita masih kalah. Padahal kita mayoritas. Tapi entah kenapa, jumlah kita kalah. Ya, keberagaman channel-channel muslim juga kalah. Saya nggak ngerti gitu. Kenapa kita bisa kalah di lini itu? Ya mungkin karena ada sebagian orang masih berpikir, udahlah nggak usah dibahas gitu. Sedangkan di pihak sebelah, mereka terus nyerang. Karena memang ada kecenderungannya gini. Orang-orang yang minoritas itu biasanya lebih kompak. Biasanya gitu kan. Kompaknya dalam hal apa? Dalam hal untuk cucukin yang mayoritas gitu. Walaupun kalau kalian bilang, oh mana ada kompak bang, mereka berantem selalu gitu kan. Mikana barusan ribut sama Ica, ya. Terus Mikana ribut dengan Pak Bom-Bom kan gitu. Pak Bom-Bom ribut sama Wadonat. Pak Bom-Bom ribut dengan Paul Jang. Ya, itu ribut karena duit. Ribut karena duit. Tapi kalau nyerang Islam mereka bersatu. Kan begitu. Dalam hal menyerang Islam mereka bersatu. Dan mereka itu banyak. Banyak sekali teman-teman. Mereka fokusnya adalah bagaimana supaya Islam ini di Indonesia bisa berkurang. Karena program mereka adalah bagaimana membuat Islam tidak lagi menjadi mayoritas. Kan begitu. Ini yang kita masih terlalu terlena. Umat muslim terlena karena dianggap, loh kita masih 86% kok. 87% kok, ngapain gitu. Saya kadang bingung, apa harus tunggu 60% dulu atau 50% baru kita ngeh, baru kita merasa, oh ini harus sudah gerak nih. Takutnya nanti terlambat, teman-teman. Ya, takutnya nanti udah terlambat. Untuk itulah, ya, saya mohon sekali nih, buat teman-teman yang terpanggil. Yang terpanggil ya, pastikan Anda terpanggil untuk membela iman kalian. Mari, yuk sama-sama kita lawan para Polikardus. Tetapi yang paling penting, pastikan dulu niat kalian. Ya. Pastikan dulu niatnya adalah lillahi ta'ala. Kalau memang niat kalian untuk Islam, kalau memang niat kalian untuk melawan syubhat-syubhat Polikardus, yuk sama-sama kita berjuang. Ya. Tapi niatnya dulu. Jangan ngomongnya niat karena membela iman, tapi ujungnya nanti ada yang aneh-aneh.
Ini yang saya coba luruskan dan pastikan ya. Karena kita sudah lihat banyak sekali jenis orang. Dan kita masih sangat kekurangan channel-channel untuk melawan Polikardus. Saya masih sangat ingat ya, bagaimana dulu channel muslim itu sangat sedikit, terus kita dorong ya. Kore saya bilang buat channel. Goldian juga ya, Goldian juga saya yang dorong, dan channelnya juga kita yang buatin. Begitu juga dengan Bang Handi, Al-Ayubi ya. Kita terus kasih motivasi. Ini yang kita coba dorong lagi, supaya makin banyak para pendebat-pendebat muslim dengan keberagaman bakatnya, keberagaman talentanya, supaya kita bisa membentengi. Karena Indonesia terlalu luas, penduduk kita terlalu banyak, kita terlalu kelabakan menghadapi Polikardus yang terstruktur. Ya, jangan lupa, mereka terstruktur, organisasinya besar, dananya luar biasa. Kalau kita apa? Yang bisa kita andalkan adalah banyaknya. Yang bisa kita andalkan adalah Islam masih mayoritas. Sehingga kita berharap setiap daerah di Indonesia, ya, kalau bisa setiap kelurahan yang ada di Indonesia, itu punya pendebat muslim, apologet muslim, yang siap menangkal kalau ada misionaris yang datang. Jadi kalau ada misionaris yang datang, warga situ tahu mau panggil siapa, kan gitu. Misalnya dia datang nih, ya, datang ke kelurahan listrik misalnya. Datang ke kelurahan listrik, ya sudah, rakyat di sana langsung tahu, wah ini misionaris. Panggil misalnya Pak Budi, tolong Pak Budi, ada misionaris gitu. Biar Budinya yang menghadapi. Malah kalau perlu kita yang menginjili dia kan. Dia datang untuk menginjili, kita balas injili. Supaya dia tahu kebenaran. Mana tahu misionarisnya yang jadi mualaf. Dia yang rencana ingin baptis orang, kita buat jadi mualaf kan gitu. Jadi kita butuh orang-orang di lapangan untuk hadapi Polikardus ini. Karena kalau satu apologet untuk satu kecamatan atau satu kabupaten, nggak sanggup, terlalu luas. Pas apologetnya lagi kerja, lagi ada kesibukan gimana? Cobalah. Karena kita di Islam ya, kita nggak bisa kayak mereka gitu. Bahkan ustadz-ustadz aja, itu juga punya pekerjaan biasanya. Kecuali yang udah besar sekali ya. Ngantor, kerja, kan gitu. Beda dengan Polikardus yang full time, yang memang dibayar untuk lakukan ini. Coba lihat, Polikardus itu full time teman-teman. Nggak sanggup kita ikuti. Kalau kita masih harus kerja ya. Nah, kayak saya nih sekarang, jualan baju gitu. Bagi teman-teman yang mau beli baju, silakan kontak ya. Baju Bang Zuma ada, ya, terus ada Uniriva dan sebagainya. Baju, polo shirt, hoodie, jaket. Nah, jadi yang mau silakan di kontak. Jadi kita harus kerja. Beda dengan mereka yang gampang sekali. Gampang sekali. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan ya. Karena saya lihat ini banyak sekali yang pertanyakan. Daripada saya mau jawab satu-satu, ya nanti saya tinggal share video ini biar kalian tahu. Jadi sekali lagi, jangan pernah membanding-bandingkan pendebat muslim. Setiap orang punya cara masing-masing. Ya, setiap orang punya cara masing-masing, dan kami ini hanya mengikuti apa perintah Allah. Kita cuma ikut. Kami ini cuma istilahnya, apa ya, cuman, ya, abdi gitu ya. Kita ini kan Abdul kalau mereka bilang gitu kan. Pelayan Allah. Kita ini pelayan Allah, Abdul. Kita ini pelayan yang disuruh Allah kemana ya kemana. Allah suruh hajar Polikardus yang satu ini, kita hajar. Allah suruh tangkal ya fitnahan-fitnahan, ya kita situ. Allah suruh kita debat secara ketemu langsung, ya kita lakukan. Jadi kemana Allah suruh, ya udah kita ke situ. Ya, begitu juga dengan Bang Zuma. Bang Zuma diletakkan sama Allah di debat, ya dia debat secara langsung, secara online ini. Kalau Kodondi, ya dia disuruh buat kajian, ya udah dia buat kajian. Jadi semua tergantung perintah Allah. Karena saya yakin ya, apapun yang terjadi sama kita, ya semua itu atas izin Allah, ya atas izin Allah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa mencerahkan ya. Semoga tanggapan saya ini bisa membuat teman-teman punya perspektif yang berbeda. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.